Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini hari Selasa 9 Maret 2021. Seperti biasa ya, hari Selasa jadwalnya kita belajar seni budaya dan prakarya. Hari ini kita mau mengenal bunyi. Namun sebelum kita masuk ke materi, mari bersama-sama kita baca lafaz basmalah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Nah, anak-anak, bagi yang sudah memiliki buku paket tema 7 bisa disiapkan. Bagi yang belum, simak baik-baik ya. Disiapkan buku SPDP-nya. Tujuan pembelajaran kali ini ialah dengan menyaksikan video dan membaca materi melalui slide PPT ya, tentang mengenal bunyi, peserta didik dapat mengenal bunyi dengan benar. Nanti di akhir pembelajaran juga anak-anak diminta untuk praktek. Jadi perhatikan baik-baik ya, Nak ya. Yuk, kita selalu bersyukur ya. Bersyukur terhadap apa? Terhadap nikmat Allah, baik nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat waktu luang ya. Jangan sampai kita menyanyiakannya, gitu ya, Nak ya. Dan ayo disiplin jalankan protokol kesehatan ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, ya, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita semua terhindar ya dari virus corona. Amin. Oke, nah, kita awali dengan membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Apa itu bunyi kuat? Ya, perhatikan. Bunyi kuat adalah bunyi yang terdengar jelas oleh telinga. Ya, bunyi kuat adalah bunyi yang terdengar jelas oleh telinga. Contohnya apa? Nah, contohnya ada suara petir, kemudian suara klakson sepeda motor, ya, suara mesin gergaji, bunyi ketika memukul meja, itu termasuk bunyi kuat. Jadi kalau bunyi kuat itu yang terdengar jelas oleh telinga. Sebenarnya di sekitar kita masih banyak lagi ya contohnya ya. Nah, di sini Bu Wahyu tuliskan beberapa. Kemudian, nah, apa itu bunyi lemah? Bunyi lemah adalah bunyi yang hampir tidak terdengar oleh telinga. Ya, contohnya suara angin. Nah, suara angin itu kan sebenarnya ada tapi tidak terdengar oleh telinga, ya toh? Kemudian suara petikan jari. Itu juga ada tapi lemah, terdengar oleh telinga. Kemudian bunyi tepuk tangan. Nah, bunyi tepuk tangan ini juga termasuk bunyi lemah ya, kecuali kalau yang tepuk tangan itu banyak. Nah, itu bisa jadi bunyi kuat. Tapi kalau yang tepuk cuma sendiri, itu bunyi lemah. Gitu ya, Nak ya. Jadi, ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Kalau bunyi kuat itu yang terdengar jelas oleh telinga, sedangkan bunyi lemah itu adalah bunyi yang hampir tidak terdengar oleh telinga. Gitu ya. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ini ada tangan yang memukul meja. Bunyinya gimana? Duk, gitu ya. Kalau kita memukul meja itu bunyinya duk. Kemudian gambar yang kedua itu adalah tepuk tangan. Bunyinya gimana? Prok, gitu ya. Nah, coba anak-anak bandingkan. Kira-kira mana bunyi yang lebih kuat? Bunyi ketika memukul meja atau bunyi ketika tepuk tangan? Yang mana? Ya, bunyi gambar nomor 1 ini lebih kuat daripada bunyi yang kedua ya. Jadi memukul meja itu bunyinya lebih kuat daripada bunyi ketika tepuk tangan. Itu ya. Nah, sekarang kita mau mengenal bunyi panjang dan bunyi pendek ya.
Tadi ada bunyi kuat dan bunyi lemah, kalau sekarang ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Apa itu bunyi panjang? Nah, bunyi panjang adalah bunyi yang terdengar lebih lama. Ya, jadi bunyinya itu lama. Contohnya apa? Bunyi jam beker. Nah, jam beker itu kan lama ya bunyinya. Kemudian bunyi bel sekolah, ini termasuk bunyi panjang. Nah, kemudian apa itu bunyi pendek? Bunyi pendek adalah bunyi yang terdengar sebentar. Ya. Contohnya, bunyi ketokan palu. Cuma tek, gitu aja kan. Kemudian bunyi mesin tik, tik. Nah, itu juga bunyi pendek. Kemudian ada bunyi jarum jam, itu juga termasuk bunyi pendek. Itu ya nak ya. Jadi ada bunyi panjang, bunyi pendek. Yang tadi ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Itu ya. Nah, beberapa irama itu dapat digabungkan. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini ada bunyi kentongan. Kalau dipukul itu bunyinya tong. Ya. Sedangkan kalau ada dua kayu dipukulkan, saling dipukulkan, itu bunyinya tek. Nah, kemudian gambar yang kedua itu ada gambar ketika memukul meja itu bunyinya du, kemudian suara atau bunyi tepuk tangan itu bunyinya prok. Ya. Tong, tek, duk, prok. Nah, ini nomor 1 ya. Pada gambar nomor 1 itu kan ada kentongan dan bunyi dua kayu yang dipukulkan. Nah, bunyi kentongan ini termasuk bunyi kuat ya. Kemudian bunyi dari kayu yang dipukulkan ini bunyi lemah. Kemudian gambar yang kedua, bunyi ketika memukul meja itu termasuk bunyi kuat ya. Sedangkan bunyi tepuk tangan itu termasuk bunyi lemah. Jadi, jika ingin menggabungkan irama, yang digabungkan adalah bunyi kuat dan bunyi lemah ya. Tidak boleh bunyi kuat semua atau bunyi lemah semua. Jadi kalau menggabungkan irama harus bunyi kuat dan bunyi lemah. Dan selalu diawali dengan bunyi kuat terlebih dahulu. Itu ya. Ayo berlatih. Nomor 1. Nah, ini ada gambar tepuk tangan. Kemudian dua kayu yang dipukulkan, ketiga ada kentong yang dipukul, kentongan yang dipukul. Bunyi yang paling kuat adalah nomor titik-titik-titik. Dan bunyi yang paling lemah adalah nomor titik-titik-titik. Nanti silahkan anak-anak jawab ya. Dan yang nomor 2, tuliskan benda yang ada di rumahmu yang dapat menghasilkan bunyi panjang dan bunyi pendek. Boleh 1, boleh 2, ya, masing-masing 1 atau masing-masing 2, bebas. Ya, Nak ya. Jadi anak-anak menuliskan benda yang ada di rumah yang dapat menghasilkan bunyi panjang dan bunyi pendek. Kemudian ini tugas terakhir. Nah, coba kamu nyanyikan lagu cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Misal, memukul meja dan tepuk tangan. Kemudian, minta tolong ke orang tuamu untuk merekam dalam bentuk video ya. Video saat kalian menyanyi paling lambat dikirimkan ke Bu Wahyu hari Kamis 11 Maret 2021. Jadi anak-anak membuat video ketika menyanyi lagu cicak yang diiringi oleh iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Misalkan bunyi kuatnya itu adalah memukul meja dan bunyi lemahnya itu tepuk tangan. Jadi digabungkan ya. Bu Wahyu kasih contoh ya. Misalkan seperti ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, selamat mencoba dan semoga dimudahkan. Jangan lupa ketika membuat video, sebutkan dulu salam, nama, dan tugasnya ya. Kemudian di akhir
video ucapkan terima kasih. Gitu ya nak ya. Semangat mencoba. Terima kasih. Sekian dari Bu Wahyu. Mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.